Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembacaan kitab Siyam dari kitab As-Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hari ini kita akan membaca bab ke-6 yang terdiri dari satu hadis, yaitu bab qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah babu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban wa niyatan. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsuna ala niyyatihim. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bab ini bab yang ke-6. Al-Imam Bukhari menamainya dengan bab man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban wa niyatan. Bab barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, secara singkat wujub tasdiqan biwujubihi, meyakini kewajibannya, wahtisaban talabal ajr, meminta thawab atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala, wa niyatan, dan dengan niat yang ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, ihtisab dan niat. Kemudian sebelum masuk ke dalam hadis, Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan atau menuturkan, meriwayatkan hadis dari istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, dengan muallaq. Artinya tidak disebutkan sanadnya secara lengkap, ya. Tapi hadis ini disambungkan atau diriwayatkan secara mausul oleh Al-Imam Bukhari dalam Kitabu Al-Buyu' secara lengkap. Hadisnya panjang. Disebutkan di sini yub'atsuna ala niyatihim, mereka dibangkitkan sesuai niat mereka. Karena hadisnya panjang, kita sedikit mengulasnya. Hadis ini adalah hadis dari pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah bercerita tentang penyerangan Raja Abrahah yang berasal dari kota Yaman dengan pasukan gajahnya yang ingin menghancurkan kota Makkah. Ya, bukan kota Makkah tapi Ka'bah secara khusus, ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa mereka sebelum masuk ke kota Makkah atau sebelum menghancurkan Ka'bah diserang oleh pasukan burung yang disebut dengan burung ababil. Lantas Aisyah bertanya, bagaimana bagi mereka yang tidak mau menyerang tapi posisinya berada bersama mereka seperti para pedagang, ya. Para pedagang yang hanya berdagang saja, tidak bertujuan untuk membantu pasukan bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Maka Rasulullah menjawab yub'atsuna ala niyatihim, mereka dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Kalau mereka niatnya ingin bekerja sama menghancurkan Ka'bah, maka mereka pun akan disamakan dengan Abraha dan tentaranya. Kalau niatnya tidak sama, maka yub'atsuna ala niyatihim, dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Lalu hadis ini dikaitkan dengan niat, ya. Dikaitkan dengan niat. Kalau kita lihat bab sebelumnya,
bab tentang keutamaan bulan Ramadan secara khusus, yaitu dari tasmiyah, dari sisi penamaannya yang sudah kita sampaikan. Kemudian Imam Bukhari mulai di sini hal yang terpenting sebelum melakukan ibadah puasa adalah niat, ya. Karena dikatakan niatur rajuli khairun min amalihi, niat seseorang itu lebih baik daripada amalannya. Oleh karena itu beliau ingin menjelaskan tentang pentingnya niat, ya, bagi seseorang yang mau melaksanakan ibadah Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah SAW pun bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari istri tercinta Hafsah radhiyallahu taala anha, "Man lam yubayyiti as-siyam fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, yaitu dari maghrib sampai terbit fajar shadiq, tepat datangnya waktu sholat subuh, maka puasanya tidak dianggap, ya. Jadi niat di dalam sebuah ibadah itu sangat penting sekali. Mungkin kita bersama-sama sekarang berpuasa, ya, yang di Jakarta, yang di Bogor, di mana saja, ya, atau bahkan dalam ibadah yang satu masjid misalkan, kita sholat dengan imam yang sama, ya, sholat yang sama, shopnya yang sama, tapi pahalanya bisa jadi antara yang kanan dan yang kiri, si fulan dengan si A dengan si B, pahalanya bainas sama'i was sumur, antara langit dan sumur. Kenapa? Niatnya yang membedakan. Karena niat itu sangat sulit sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya. Rasulullah SAW sempat dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, ketika para sahabat berkumpul, Abu Sa'id mengatakan, kharaja alaina Rasulullah SAW wa nahnu natadzakkaru bil Masihid Dajjal. Rasulullah SAW datang kepada kami ketika kami sedang menceritakan fitnah Dajjal yang sangat kami takut sekali dengan fitnah tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan, ala unabbiukum bima huwa akhwafu alaikum indi min Masihid Dajjal. Maukah kalian aku kasih tahu tentang sesuatu yang aku lebih takut daripada Masih Dajjal terhadap kalian? Lalu para sahabat mengatakan, qulna bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ingin tahu. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya innama akhwafa alaikum, sesungguhnya sesuatu yang aku takutkan kepada kalian adalah asyirku al-khafi. Syirkul khafi, yaitu riya. Yusalli, kata Rasulullah, yaqumu ahadukum yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara ila nadrati ar-rajul. Seorang salat kemudian memperbagus salatnya karena ingin dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu, sesuai dengan munasabat sebelum masuk kepada bab-bab yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari menekankan pentingnya niat bagi sebuah amalan, terutama puasa yang kita ingin laksanakan. Apalagi ini adalah puasa yang erat kaitannya dengan amalan niat. Kemudian kita masuk ke dalam hadisnya. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kita sudah jelaskan biografi singkat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi tidak perlu diulang kembali. Di sini dikatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman ihtisab, maka dia pun akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang melaksanakan qiyam Lailatul Qadar, ya. Qiyam Lailatul Qadar atau qiyam Ramadan, Imam Nawawi memaknainya di sini adalah dengan sholatul tarawih, ya. Beliau mengatakan ittifaq para ulama yang disebut dengan qiyam Ramadan adalah sholatul at-tarawih, ya. Sementara qiyam sendiri, qiyamul lail secara umum adalah semua ibadah yang dilakukan di malam hari, baik itu sholat, membaca Al-Quran, mutalaah pelajaran, dan semua aktivitas yang positif di malam hari pada bulan Ramadan disebut qiyam Ramadan, ya. Hanya saja kalau sholat setelah sholat isya dinamakan dengan sholatul at-tarawih. Sementara sholat yang dilakukan setelah tidur
biasa disebutkan dengan at-tahajjud sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Talkhis Al-Khabir. Ya. Sebagian orang ada yang membeda-bedakan antara salatul tarawih dan qiyamul lail. Sehingga ada yang enggan melaksanakan salatul tarawih dengan alasan Rasulullah SAW tidak melaksanakannya. Ya, padahal sebagaimana penjelasan dari Imam Nawawi tadi bahwa qiyamul lail itu salah satunya adalah salat at-tarawih. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau melaksanakannya setelah salat isya, silahkan. Kalau misalkan mau melaksanakannya di malam hari pun itu silahkan, karena semuanya itu telah dicontohkan oleh para as-salaf. Kemudian man qama lailatul qadar, barang siapa yang melaksanakan qiyam lailatul qadar. Lailatul qadar adalah malam lailatul qadar, ya. Ada 3 makna yang disebutkan oleh para ulama tentang al-qadar. Yang pertama, qadar itu bermakna takdir. Kenapa disebut takdir? Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menentukan semua takdir makhluknya yang disebut dengan takdir as-sanawi, takdir tahunan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Dukhan ayat 4, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di malam tersebut ditentukan, dijelaskan semua urusan yang penuh hikmah, ya. Jadi yang kesatu al-qadar itu adalah takdir. Yang kedua, al-qadar itu artinya adalah syaraf, wa uluwul manzilah, mulia dan tinggi kedudukannya. Karena pada malam hari itu diantaranya Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, maka disebut malam mulia. Kemudian Allah pun mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr, ya. Salam, kesejahteraan, keselamatan, terbebas dari segala keburukan, ya, sampai pada datangnya fajar. Itu adalah doa-doa para malaikat untuk semua makhluk yang beribadah di malam hari tersebut. Kemudian Allah pun mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang kalau dikonversikan ke tahun lebih daripada 88 tahun. Ini adalah kemuliaan yang sangat besar dan termasuk keutamaan bagi umat Rasulullah SAW yang Rasulullah katakan a'maru ummati baina sittina was sab'in, umur umatku itu antara 60 sampai 70 saja. Artinya kalau 60 sama 70 berarti rata-rata 63, 62, 65. Umur kita sangat pendek dibandingkan dengan usia umat-umat terdahulu yang usianya panjang sampai ratusan, bahkan ada yang ribuan tahun. Tentunya ibadahnya sangat banyak. Nah, dengan adanya malam Lailatul Qadar ini kemuliaan bagi kita, walaupun umur kita, usia kita pendek, tetapi ketika kita mendapatkan setiap tahunnya Lailatul Qadar, maka kita akan bisa bersaing dengan umat-umat terdahulu yang usianya notabene-nya panjang. Nah, ini makna yang kedua, Al-Qadar adalah asyaraf. Dan yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, al-qadar artinya adalah at-tadyiq. Tadyiq itu sempit, ya. Kenapa dikatakan sempit? Karena sebagaimana dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu semua malaikat turun, ya. Dan penghulu malaikatnya pun turun. Siapa itu? Jibril alaihissalam, ya, untuk mengaminkan doa-doa orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar tersebut. Sehingga dunia ini kalau orang yang bisa melihat mungkin sempit, tidak ada satu jengkal pun kecuali di sana ada malaikat, kecuali tempat-tempat bermaksiat dan tempat-tempat yang menyelisihi syariat. Inilah makna dari Al-Qadar, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar ini dan kita mendapatkan kebaikannya. Imanan wahtisaban. Imanan artinya adalah tasdiqan biwujubihi. Mengakui, ya, bahwa ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini adalah kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hati kita ada rasa takut seandainya kita meninggalkan
puasa ini berarti kita telah menciderai iman kita. Bahkan mungkin saja telah bisa hilang iman kita ketika kita tidak melaksanakannya. Maka orang yang berpuasa karena keimanannya, dia ada khauf apabila meninggalkan ibadah ini, ya. Tidak berbeda dengan orang yang tidak meyakini kewajibannya, maka mereka tidak takut meninggalkannya. Orang lain berpuasa, dia tidak berpuasa, padahal dia termasuk orang-orang yang mampu untuk melakukannya. Kenapa? Karena tidak ada iman di hatinya yang membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, ihtisab. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan ihtisab adalah talaban li ajril akhirah, mengharap, memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakannya itu, ya, bukan karena ikut-ikutan, ya, orang lain puasa kita ikut puasa, ya, karena takut tidak dikatakan puasa, tetapi kita benar-benar ingin mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambahi ghairu mustaqillatin li siyamihi, tidak berat, ya, tidak berat dalam melakukannya, wala mustatilatin li ayyamihi, dan tidak merasa lama, ya, sebulan atau satu hari dari pagi sampai malam ataupun satu bulan penuh, ya. Jadi ihtisaban ini terkumpul di dalamnya ar-raja, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, optimis bahwa ketika kita melakukan ibadah ini ada di sana ada balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada mahabbah. Apa itu mahabbah? Tadi itu ghairu mustaqillah. Ketika melaksanakan ibadah ini tidak merasa berat, ya, dan tidak merasa lama. Kenapa? Karena ada cinta. Inilah yang disebut mahabbah di dalam ibadah, yang perlu dipupuk di dalam hati kita sehingga seberat apapun ibadah, ya, ketika dasarnya adalah cinta maka semuanya menjadi ringan, ya. Jangankan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada sesama makhluk saja, misalnya cinta kepada istri, ya. Ketika kita menunaikan keinginan istri yang tentunya istri yang kita cintai, ya, semuanya menjadi ringan, semuanya, terutama yang baru nikah itu, permintaan apapun yang diminta biasanya, ya, segera dilaksanakan, maupun hujan turun geledek menyambar gitu kan, semuanya jadi ringan karena cinta. Begitupun ketika kita melakukan ibadah puasa ini yang terasa berat, matahari terik, kalau kita di Indonesia alhamdulillah masih 13 jam. Tapi kalau misalkan di sana, saya kemarin membaca itu yang di-share, sampai ada yang 22 jam, bayangkan 22 jam berpuasa, menahan dahaga, menahan lapar sepanjang hari. Itu semuanya akan ringan ketika ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukannya dengan penuh keridhaan, tiban nafs, ya, hati yang lapang, ya, yang penuh dengan cinta. Jadi secara umum di sini ada rukun ataupun yang disebutkan oleh para ulama dalam ibadah, ada khauf, ada raja, dan juga ada mahabbah yang diumpamakan oleh para ulama itu seperti seekor burung, kepalanya adalah mahabbah, sementara sayap kiri dan sayap kanannya adalah al-khauf dan raja. Begitulah seharusnya dalam setiap ibadah ditanamkan tiga hal ini sehingga kita mendapatkan nilai yang terbaik dari ibadah yang kita lakukan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka orang yang tersebut, orang yang qiyamul lail di bulan Ramadan ataupun di malam Lailatul Qadar dengan iman tadi yang sudah disebutkan, dengan ihtisab tadi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Begitupun man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab yang sudah kita jelaskan, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mempunyai niat baik dalam melakukan ibadah Ramadan ini, kemudian juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan qiyamul lail, ya, qiyamul lail di seluruh ibadah, dari baca Al-Qur'annya dan seluruh aktivitas-aktivitas yang baik, ya, di selama bulan Ramadan ini, sehingga kita sampai nanti puncaknya di malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala sempat kasih tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktunya, kemudian Allah lupakan itu karena supaya kita memperhatikan semua
hari-hari di bulan Ramadan ini bukan hanya fokus di malam Lailatul Qadarnya, tapi dari semenjak tanggal 1 sampai akhir kita tetap bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.